Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer, serta interaksi antara manusia dengan makhluk hidup dalam konteks peruangan dan kewilayahan. Yuk belajar geografi bersama saya, Mawaddah Sapriani, SPD. Dan bersama saya, Yulina Fitria, SPD. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat geografi, dimanapun kalian berada, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mempelajari geografi bersama kami, perwakilan dari MGMP Geografi Kabupaten Aceh Tengah. Kali ini kita akan belajar geografi dengan materi persebaran flora dan fauna. Baik, kompetensi dasar kali ini menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistemnya. Indikator 321 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Apa itu biosfer? Biosfer merupakan lapisan tempat tinggal makhluk hidup yang terdiri dari flora dan fauna yang meliputi 3 wilayah, yaitu wilayah atmosfer, wilayah litosfer, dan wilayah hidrosfer. Adapun faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna itu ada 5. Yang pertama, faktor iklim, yang kedua, faktor air, yang ketiga, faktor edafik, yang keempat, faktor fisiografis, dan yang kelima adalah faktor biotik. 1. Faktor iklim. Unsurnya suhu. Perbedaan intensitas penyinaran matahari menyebabkan variasi suhu di permukaan bumi. Kondisi suhu udara berpengaruh terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan. Berbagai spesies memiliki persyaratan suhu lingkungan dan tingkat toleransi suhu yang berbeda. Unsur yang kedua, kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara. Tingkat kelembapan udara berpengaruh terhadap pola persebaran flora dan fauna. Beberapa jenis tumbuhan sangat cocok hidup di wilayah kering. Sebagian lagi mampu bertahan hidup di area basah. Berdasarkan tingkat kelembaban udara, tumbuhan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Xerophyt. Xerophyt ini merupakan kelompok tumbuhan yang dapat hidup di daerah kering atau kurang air. Contohnya kaktus, kurma, palem, dan rumput-rumput yang hidup di daerah gurun. Unsur kedua, mesofit, merupakan kelompok tumbuhan yang dapat hidup di daerah lembab. Contoh tumbuhannya seperti anggrek dan pakis. Yang ketiga, hidrofit, merupakan kelompok tumbuhan yang dapat hidup di daerah banyak air atau basah. Contoh tumbuhannya seperti teratai dan eceng gondok. Yang keempat, tropofit, merupakan kelompok tumbuhan yang mampu beradaptasi pada musim kemarau dan hujan. Contoh tumbuhannya seperti pohon jati yang bisa hidup di daerah kemarau dan penghujan. Unsur yang ketiga yaitu angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin sebagai alat transportasi dalam hal pemindahan uap air, membantu penyebaran benih dan proses penyemprotan pada tumbuhan tertentu. Unsur yang keempat dari faktor iklim adalah curah hujan. Wilayah dengan curah hujan yang tinggi memiliki organisme yang padat atau banyak. Sementara wilayah dengan curah hujan rendah relatif lebih kering, memiliki organisme yang sedikit. Ketersediaan air mengakibatkan pola penyebaran atau kerapatan makhluk hidup antara wilayah mengalami perbedaan, tergantung tinggi rendahnya curah hujan di wilayah tersebut. Faktor yang kedua dalam persebaran flora dan fauna ini adalah faktor air. Air merupakan salah satu kebutuhan yang paling penting bagi makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup akan sulit menjalani aktivitas kehidupan.
Aliran arus air sungai dari hulu menuju hilir mampu mengangkut berbagai jenis spesies ikan sebagai salah satu contoh fauna dan tumbuhan yang bisa hidup di air maupun di darat. Faktor ketiga, edapik. Kondisi tanah mempengaruhi persebaran flora dan fauna di permukaan bumi, terutama tumbuhan karena tanah adalah media tumbuh suatu tumbuhan. Kondisi tanah secara langsung sangat mempengaruhi kesuburan juga perkembangan suatu tanaman. Apakah tanaman tersebut dapat berkembang secara optimal atau akan mengalami suatu penurunan diakibatkan kurangnya asupan di dalam tanah. Faktor yang keempat, faktor fisiografi. Faktor fisiografi ini erat kaitannya dengan ketinggian suatu tempat. Setiap kenaikan 100 meter pada permukaan maka akan mengalami penurunan suhu. Tumbuhan dapat hidup berdasarkan ketinggian suatu tempat, seperti dengan gambar iklim Junghun. Yang keempat, faktor biotik, meliputi tekanan populasi. Semakin banyak populasi menyebabkan persediaan bahan makanan tidak mencukupi bagi keturunannya. Oleh karena itu, suatu spesies hewan harus bermigrasi untuk mencari makanan di tempat lain. B. Perubahan habitat. Perubahan habitat menyebabkan tidak cocoknya suatu spesies hewan untuk terus berada di daerah yang ditempatinya karena terjadinya kerusakan hutan akibat penebangan pohon secara liar dan terjadinya kebakaran hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.